Rasulun Nabiyul Habibul Karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sana belum? Udah. Shadaqallahul alim. Alaihi Maulaya salli wa sallim daiman dahra alal habibi ala fawqil ula wasyara. Maulaya salli wa sallim daiman dahra alal habibi ala fawqil ula wasyara. Sallallahu ala nuril ladzi dhahara lana bi syahri rabi'il awwal istahara ada'il ardu nura yawma maulidihi wa asbahal kaunu min anfasihi aira. Salli wa salim wa barik alaihi. Sallu alaihi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan rizki kesehatan, rizki Islam iman sehingga kita bisa berkumpul seperti biasanya di pengajian kita Majelis Taklim setiap malam Jumatnya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka pengajian kita seperti biasanya dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya tadarus yang akan dipimpin oleh Ibu Toto. Kepada Ibu kami persilakan. Saya surat baru kemarin habis kan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Haja Toto yang telah memimpin tadarus. Selanjutnya kultum yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Nana. Kepada Ibu kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang kami hormati ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Nurul Hidayah RT 1 05, juga yang kami hormati Ibu Ustadzah Nadhiroh, juga ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Nurul Hidayah RT 105. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul dalam rangka pengajian mingguan. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini sedikit ingin menyampaikan tentang dahsyatnya hari kiamat. Kita tahu hari iman kepada hari kiamat itu merupakan salah satu rukun iman yang ke-6. Semua orang pasti tahu, anak TK pun tahu dan hafal. Tetapi bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita betul-betul beriman atau yakin bahwa suatu saat akan terjadinya dahsyatnya hari kiamat yang tidak bisa ditawar-tawarkan, diundurkan kalau itu sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang-orang yang hanya percayanya atau imannya itu hanya di mulut saja, sehingga dia enggan untuk berbuat baik, untuk melangkahkan kakinya ke majelis-majelis ilmu. Itu salah satu keimanan kepada hari kiamatnya itu belum maksimal 100%, karena itu masih ragu di dalam hatinya. 50 juga belum ada kan ya? 50%. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, coba kita lihat dalam surat yang ke-23. Surat yang ke-23. Tante tadi belum 23 Al-Mu'min, ya. Ayat 101. Kalau pengajian begitu ya? Ayat 101 Enggak ada diemnya. sampai 111. Sudah ketemu Bu? Lihat. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 101 sampai 111. Kita lihat lafadznya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza nufi
ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Ibu lihat artinya, Bu. Apabila sangkakala itu ditiup, maka tidak ada lagi pertalian kekeluargaan di antara mereka. Pada hari itu atau hari kiamat tidak pula mereka saling bertanya. Ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila datangnya hari kiamat itu tidak ada saling tanya antara anak dan ibu, atau anak dan bapak, atau anak dengan sanak saudaranya. Tidak ada pertanyaan, semuanya pada sibuk sendiri-sendiri. Kalau misalkan dia seringnya melakukan kejelekan, tentunya dia terbirit-birit, tapi nggak karuan, saking takutnya. Tapi bagi yang beramal soleh, tentunya dia, inilah yang disebut, yang digambarkan di dalam Al-Quran, datangnya hari kiamat. Manusia tidak bisa bertanya antara satu dengan yang lainnya, tentunya sambil membaca Asmaul Husna kalau yang melakukan kebajikan. Tidak bisa saling bertanya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pada minggu yang lalu ya, saya gambarkan antara kebajikan dengan kemungkaran. Kalau tangan kanan itu lebih berat kebajikannya, penuh, tinggi, misalnya, itulah orang-orang yang selalu beramal soleh. Tapi yang kejahatannya lebih tinggi, timbangannya lebih berat, lah itulah orang-orang yang akan celaka, yang tidak beruntung. Tapi yang berat timbangannya, itulah orang-orang yang beruntung. Faulaika humul muflihun. Lalu ayat yang 103-nya, dan barang siapa yang ringan timbangan kebajikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Bagaimana yang ringan kebajikannya? Mereka itulah orang-orang yang merugi. Ya, khasiru anfusahum, merugi dirinya sendiri, dan mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Di situ ada lafaz fi jahannam khalidun. Yang timbangan kebaikannya itu ringan, sedikit, hampa. Jahannam khalidun, kekal di dalam neraka jahanamnya. Lah ini ayat Al-Quran, bukan karangan manusia, bukan penjelasan malaikat, tapi betul-betul terdapat dalam Al-Quran. Al-Mu'minun ayat 103.
Lalu 104-nya, wajah mereka dibakar. Taflahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Wajah mereka dibakar api neraka dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bu, bayangkan kalau kita berada di neraka, wajah mereka dibakar oleh api neraka. Taflahu wa wujuhahumun nar. Wajahnya dibakar di dalam neraka. Wahum fiha kalihun, juga bibirnya itu akan cacat. Saking panasnya dibakar oleh api neraka. Itu masih banyak orang-orang muslim yang nggak percaya kepada penjelasan-penjelasan, gambaran-gambaran di dalam neraka yang terdapat dalam Al-Quran. Lihat ayat 105-nya. Nanti lafadznya dibaca sendiri aja ya Bu. Kita lihat tadi Bu, surat 105. Kata Allah, bukankah ayat-ayat kami telah dibacakan sewaktu di dunia, misalkan kata Allahnya. Pasti jawabannya iya, kami dengar. Lalu 106-nya, mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Isi manusia itu menjawab, kami dikuasai oleh kejahatan kami, katanya dia itu dikuasai oleh syaitan. Lalu 107-nya, ya Tuhan kami, penghuni neraka tadi memohon kepada Allah, keluarkanlah kami darinya, kembalikan kami ke dunia jika kami masih juga kembali kepada kekafiran. Sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Memohon kepada Allah supaya dikeluarkan dari neraka, ya. Tapi 108-nya, lihat, Allah berfirman, Allah menjelaskan, tinggallah dengan hina di dalamnya. Tinggallah dengan hina di dalamnya. Dan janganlah kamu berbicara dengan aku, kata Allahnya. Allah menjawab, gak mau mendengar alasan apapun oleh manusia itu sendiri. Bahkan mengucapkan, jangan berbicara dengan aku, kata Allahnya. 109-nya, sungguh ada segolongan dari hamba-hamba berdoa, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berikanlah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. Lalu kami jadikan mereka buah ejekan sehingga kami lupa mengingat aku, dan kamu selalu